Baiklah, mari kita tambahkan momen di Vargos meminta maaf sebelum dia mati. Bab 52, Kejatuhan Vargos. Dengan pukulan terakhir dari mamut besar, Vargos jatuh ke tanah, terluka parah dan tak berdaya. Pasukannya melarikan diri dalam kepanikan, meninggalkan pemimpin mereka yang jatuh. Desa Abi dan Dargon bersorak kemenangan, mengetahui bahwa ancaman terbesar mereka telah berakhir. Abi mendekati Vargos yang terkapar di tanah. Napasnya terengah-engah dan matanya penuh penyesalan. Vargos menatap Abi dengan mata yang melemah. Aku telah berbuat salah, kata Vargos dengan suara lemah. Keserakahan dan kebencian telah membutakan aku. Abi berlutut di samping Vargos, mendengarkan dengan penuh perhatian. Mengapa kau melakukan semua ini? Tanya Abi. Aku pikir dengan kekuatan dan ketakutan aku bisa mendapatkan segalanya, jawab Vargos. Tapi aku salah. Aku hanya menciptakan kehancuran dan penderitaan. Aku minta maaf untuk semuanya. Abi merasakan simpati untuk Vargos meskipun semua kekejaman yang telah dia lakukan. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, kata Abi dengan tenang. Namun, kali ini kau harus menanggung akibat dari perbuatanmu. Vargos mengangguk pelan. Aku tahu. Terima kasih untuk kesempatan ini, katanya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Bab Limpul Tigi, membangun kembali. Dengan kejatuhan Vargos, desa mulai membangun kembali. Mereka memperkuat pertahanan dan memastikan persediaan makanan cukup untuk menghadapi musim dingin. Smilodon dan mamut besar tetap dekat dengan desa, siap membantu kapan saja diperlukan. Abi, yang sekarang dianggap sebagai pahlawan sejati, terus memimpin dengan bijaksana. Dia tahu bahwa tantangan selalu ada, tetapi dengan keberanian, kebersamaan, dan bantuan dari teman-teman baru mereka, desa bisa mengatasi apapun yang datang. Malam itu, mereka merayakan kemenangan dengan api unggun besar dan pesta meriah. Musik, tarian, dan tawa memenuhi udara, menunjukkan bahwa meskipun ada banyak rintangan, mereka selalu bisa menemukan cara untuk bertahan dan makmur. Ini adalah kelanjutan dari petualangan Abi dan teman-temannya menghadapi ancaman dari bos paling jahat, dengan tambahan momen di mana Vargos meminta maaf sebelum mati. Apakah ada detail lain yang ingin kamu tambahkan atau arah cerita tertentu yang ingin kamu kembangkan? Baik, mari kita lanjutkan hingga akhir cerita. Bab 54, menyembuhkan luka. Dengan kepergian Vargos, desa memusatkan perhatian pada penyembuhan luka fisik dan emosional yang ditinggalkan oleh pertempuran. Nakiuddin dan Syahrullah bekerja keras merawat yang terluka, sementara Abi dan teman-temannya membantu membangun kembali rumah dan fasilitas yang hancur. Kerjasama antara desa Abi dan desa Dargon semakin kuat dengan penduduk dari kedua desa saling membantu tanpa pamrih. Mereka menyadari bahwa persatuan adalah kunci untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Bab 55. Persahabatan yang mendalam. Selama masa pemulihan, Abi dan teman-temannya semakin dekat dengan Smilodon dan Mamut Besar. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan memperkuat ikatan persahabatan mereka. Smilodon dan Mamut Besar tidak lagi dianggap sebagai hewan liar, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar desa. Bab 56. Membangun masa depan. Dengan kekuatan dan persatuan yang baru ditemukan, desa mulai merencanakan masa depan yang lebih cerah. Mereka membangun sistem pertanian yang lebih baik, menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman mereka untuk memastikan pasokan makanan yang cukup. Abi, dengan bantuan Kim Kok Kian dan Orak, merancang alat-alat baru untuk berburu dan bertani yang lebih efisien. Mereka juga mulai membangun sekolah untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya persatuan, kerjasama, dan keberanian. Bab Limbau Tudu, Perayaan Besar. Beberapa bulan setelah kejatuhan Vargos, desa mengadakan perayaan besar untuk menghormati semua yang telah mereka capai. Api unggun besar dinyalakan di tengah alun-alun dengan makanan melimpah dan musik yang meriah. Abi berdiri di depan api unggun, dikelilingi oleh teman-temannya dan seluruh desa. Kita telah melalui banyak hal bersama, katanya. Tapi kita selalu berhasil karena kita bersatu. Mari kita terus menjaga persatuan ini dan membangun masa depan yang lebih baik untuk semua. Seluruh desa bersorak dan merayakan, menyadari bahwa mereka telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Mereka tahu bahwa tantangan akan selalu ada, tetapi dengan keberanian, persahabatan, dan kerjasama, mereka bisa mengatasi apapun. Bapio, akhir yang bahagia. Dengan berlalunya waktu, desa terus berkembang dan makmur. Anak-anak tumbuh dengan pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan oleh orang tua mereka, siap untuk menghadapi dunia dengan keberanian dan kebijaksanaan.
Abi, yang kini dihormati sebagai pemimpin bijaksana, melihat ke masa depan dengan optimisme. Dia tahu bahwa selama mereka tetap bersatu, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dan begitu, di bawah langit yang berbintang dan api unggun yang menyala, Desa Abi bersama teman-teman barunya, Smilodon dan Mamut Besar, hidup bahagia dan damai, siap menghadapi apapun yang datang. Ini adalah akhir cerita petualangan Abi dan teman-temannya. Apakah ada yang ingin kamu tambahkan atau ubah? Baik, mari kita tambahkan bagian di mana Abi mengucapkan selamat tinggal kepada Mamut dan Smilodon sebelum cerita berakhir. Bab 58, Selamat Tinggal yang Mengharukan. Dengan desa yang kini aman dan damai, Abi tahu bahwa sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman barunya, Smilodon dan Mamut Besar. Meskipun mereka telah menjadi bagian penting dari desa, Abi mengerti bahwa hewan-hewan ini harus kembali ke alam liar, tempat asal mereka. Suatu pagi yang tenang, Abi mengumpulkan teman-temannya dan memimpin Smilodon dan Mamut Besar ke tepi hutan, tempat mereka pertama kali bertemu. Abi berbicara dengan lembut kepada mereka. Kalian telah menyelamatkan kami dan menjadi bagian dari keluarga kami. Kami berterima kasih untuk semuanya. Tapi sekarang, saatnya kalian kembali ke rumah kalian. Elara, Syawal, Kim Kok Kian, dan Orak berdiri di samping Abi, mengucapkan selamat tinggal dengan hati yang berat. Smilodon dan Mamut Besar tampak mengerti, menatap Abi dan yang lain dengan mata penuh kasih. Abi mendekati Mamut Besar, mengusap belalainya dengan lembut. Kau akan selalu menjadi teman kami, katanya. Jaga dirimu di luar sana. Dengan satu gerakan terakhir yang penuh perasaan, Smilodon dan Mamut Besar perlahan berjalan menjauh, kembali ke hutan dan padang rumput tempat mereka berasal. Abi dan teman-temannya menonton sampai mereka menghilang dari pandangan. Heike merasa campur aduk antara kesedihan dan kebanggaan. Bab 59, Masa Depan yang Terus Berlanjut. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Smilodon dan Mamut Besar, Abi dan teman-temannya kembali ke desa dengan tat yang baru. Mereka terus membangun dan memperkuat komunitas mereka, selalu mengingat pelajaran tentang persahabatan dan kerjasama yang mereka pelajari dari pengalaman tersebut. Abi merasa damai mengetahui bahwa mereka telah membuat dunia sedikit lebih baik dan bahwa mereka selalu memiliki teman sejati di luar sana alam liar. Tamat. Ini adalah akhir yang diperbarui dari petualangan Abi dan teman-temannya, termasuk momen mengharukan ketika mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Smilodon dan Mamut Besar. Apakah ada yang ingin kamu tambahkan atau ubah? Tentu. Berikut adalah ringkasan cerita epik dari petualangan Abi dan teman-temannya dalam dunia prasejarah yang penuh dengan petualangan, persahabatan, dan keberanian. Cerita epik, petualangan Abi dalam zaman es. Di dunia prasejarah yang keras dan indah, Abi, seorang pemuda dengan kelebihan langka untuk menjinakkan hewan-hewan besar, hidup bersama teman-temannya di desa kecil yang damai di tengah era es. Bersama dengan Kim Kok Kian, Ngoi, Syawal, dan Kimi, mereka menjelajahi dunia yang dihuni oleh mamut, bison, dan manusia Cro-Magnon. Konflik utama. Ketentraman desa mereka terganggu ketika Vargos, seorang bos yang paling jahat dan serakah, datang untuk menaklukkan dan menjarah desa mereka. Dengan kekuatan dan kejamannya, Vargos mengancam kehidupan yang damai yang telah mereka bangun. Klimaks. Abi dengan keberanian dan keterampilannya yang luar biasa, memimpin desa dalam pertempuran epik melawan Vargos dan pasukannya yang kuat. Dalam pertempuran yang sengit, mereka dibantu oleh Smilodon yang setia dan Mamut Besar yang telah dijinakkan Abi, menciptakan aliansi yang tak terduga namun kuat. Puncak, dengan bantuan Smilodon dan Mamut Besar, Abi dan teman-temannya berhasil mengalahkan Vargos. Di saat-saat terakhirnya, Vargos meminta maaf atas semua kejahatannya sebelum ia jatuh. Desa merayakan kemenangan besar mereka, menunjukkan bahwa persatuan dan keberanian selalu dapat mengatasi kejahatan. Penutup.
Setelah kejatuhan Fargos, Abi mengucapkan selamat tinggal kepada Smilodon dan mamut besar, mengembalikan mereka ke alam liar mereka. Desa terus tumbuh dan berkembang, mengambil pelajaran dari pengalaman mereka untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Moral: cerita ini mengajarkan tentang pentingnya persahabatan, keberanian, dan kesatuan dalam menghadapi tantangan. Abi dan teman-temannya menunjukkan bahwa dengan bekerja sama dan menjaga hati nurani, mereka bisa mengatasi bahaya dan membangun masyarakat yang adil dan damai. Bagaimana menurutmu cerita epik ini? Apakah ada yang ingin kamu tambahkan atau ubah? Tentu, cerita epik tersebut mengandung beberapa pengajaran berharga. 1. Persahabatan dan kerjasama. Cerita menekankan pentingnya persahabatan dan kerjasama antara Abi dan teman-temannya dalam menghadapi tantangan besar. Mereka saling mendukung dan bekerja sama untuk melawan musuh bersama. 2. Keberanian. Abi ditampilkan sebagai sosok yang penuh dengan keberanian. Dia tidak hanya berani dalam menghadapi bahaya fisik, tetapi juga dalam menghadapi kejahatan dan ketidakadilan. 3. Kebaikan dan pengampunan. Meskipun dihadapkan pada musuh yang jahat, Abi menunjukkan kebaikan hati dengan memberikan kesempatan pada Fargos untuk meminta maaf sebelum kematiannya. Ini menunjukkan pentingnya pengampunan dan keadilan yang adil. 4. Konservasi alam. Dengan mengembalikan Smilodon dan mamut besar ke alam liar mereka setelah pertempuran selesai, cerita mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati kehidupan liar. 5. Makna persatuan. Kesatuan desa dalam menghadapi ancaman eksternal mengilustrasikan kekuatan yang bisa dihasilkan dari persatuan dan solidaritas dalam masyarakat. Cerita ini mengajarkan bahwa dengan keberanian, persahabatan, kebaikan, dan kerjasama, kita dapat mengatasi rintangan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi komunitas kita.